Dalam rangka pengembangan ekonomi digital, pemerintah telah menyusun Strategi Nasional Ekonomi Digital. Strategi tersebut akan memanfaatkan 4 pilar pondasi untuk mewujudkan ekonomi digital terdepan yang mendorong inklusivitas dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Hal tersebut kemudian dibahas lebih jauh melalui kegiatan dialog Rabu Utama di Media Center KPCPEN pada Rabu siang yang akan melihat bagaimana peran digitalisasi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pembahasan topik tersebut dibedah lebih jauh oleh berbagai narasumber seperti Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah Kemenkop UKM, Founder Roti Eneng dan Sepiring Cerita, Co-Founder Investri dan Operation and Partnership Management 99% Usahaku Telkomsel. Ya Pak Ari, ini seperti kita ketahui selain digitalisasi mungkin ada apa lagi program-program yang sebaiknya dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan juga kemampuan UMKM di Indonesia ini, Pak? Ya, baik. Jadi sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja dan juga turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan pelindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM, maka beberapa program yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan dari pelaku UMKM di Indonesia itu adalah pertama kemudahan untuk perizinan berusaha. Nah, kemudian juga yang kedua adalah pengembangan kemitraan strategis dengan usaha besar yang didasarkan kepada konsep rantai pasok dan perluasan akses pasar bagi pelaku UMKM. Nah, kemudian juga di situ di dalam PP itu juga ada diatur untuk partisipasi UMKM pada infrastruktur publik. Di sana 30% dari area komersial itu infrastruktur publik untuk pelaku UMKM. Sejujurnya di awal pandemik itu adalah masa-masa terberat kan, karena di masa-masa itu kita harus belajar untuk beradaptasi. Kalau dulu pemasukan kita yang utama itu bukanlah dari digital, setelah 1 bulan setelah pandemi kita harus survival instingnya itu kan harus diasah ya. Jadi kita melihat gitu kayak akhirnya ada pembatasan berskala besar dan kita harus tutup. Jadi akhirnya kita harus menguatkan posisi kita di marketplace. Itu yang akhirnya membuat kita bertahan. Dan justru di tengah pandemik kita tanpa disangka-sangka malah membesar karena demand masyarakat melalui digital itu ternyata sangat besar dan itu baru kita sadari saat pandemik ini. Jadi sebagaimana disampaikan oleh Sarah, ada beberapa hal di mana COVID ini juga a blessing in disguise, di mana dengan adanya COVID ini beberapa industri atau sektor itu tumbuh sebenarnya gitu ya. Yang lainnya suffering memang. Overall, mungkin tadi kalau dibilang kuartal 2 ini mulai sedikit melandai pertumbuhannya, ya mudah-mudahan kita amati juga beberapa klien kita yang dulunya namanya event organizer, dia berubah menjadi lebih ke arah digital production atau digital marketing atau ke video production gitu ya, lebih home base lah ya. Jadi tidak ada lagi face-to-face interaction, tapi ya they try to survive dan beberapa doing well, beberapa ya suffering, nggak bisa dielakkan. Sebetulnya jika ingin kita besar gitu ya, yang perlu dimajukan itu adalah bagaimana generasi muda kita, yang mungkin dari SMK atau mungkin anak-anak yang sudah mulai kuliah gitu ya, mereka sudah diajarin entrepreneur gitu ya, terkait dengan ya tadi tuh untuk menjadi pengusaha itu seperti apa sih, mereka harus ngapain sih gitu ya. Kalau anak-anak sekarang sudah berani, sudah dia jualan di marketplace yang sudah ada atau e-commerce, mereka santai gitu, nggak ada pikiran, mereka sudah, karena mereka melek digital. Tapi untuk yang mayoritas ini 70% ini akan diapakan, ini memang tugas kita bersama, 99% usahaku itu tugas kita dorong. Muhammad Hasbi, Radar TV melaporkan.